Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan yaitu pendidikan sebagai suatu sistem. Di sini ada 5 orang dalam kelompok. Yang pertama Adel, yang kedua Sekar, yang ketiga Farica, keempat Afi, dan yang kelima Wati. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pendidikan sebagai suatu sistem. Definisi sistem. Pengertian sistem adalah beberapa komponen dan elemen yang digabungkan untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem dalam bahasa Latin sistema dan Yunani systema. Arti kata sistem dari bahasa tersebut adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen dan elemen yang dihubungkan untuk memudahkan aliran materi, informasi, atau energi untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian sistem menurut para ahli. Yang pertama, Davis GB. Menurut Davis, sistem merupakan gabungan elemen-elemen yang bekerja sama untuk mencapai suatu target tertentu. Yang kedua, Harijono Jojodiharjo. Menurut Harijono, sistem merupakan gabungan objek-objek yang berhubungan secara fungsi dan hubungan antara ciri-ciri objek secara keseluruhan menjadi suatu kesatuan yang memiliki fungsi tertentu. Yang ketiga, menurut Lani Sidarto. Menurut Lani, sistem merupakan unsur-unsur yang berkaitan satu sama lain secara bersama beroperasi untuk meraih tujuan tertentu. Dan yang terakhir, Murdyk RG. Menurut Murdyk, sistem merupakan sekelompok elemen-elemen yang terdiri prosedur atau bahkan pengolahan untuk mencari tujuan tertentu dengan cara mengoperasikan suatu data pada waktu tertentu agar bisa menghasilkan sebuah informasi, data, atau energi yang diharapkan. Definisi umum. Definisi sistem merupakan kesatuan dari beberapa bagian yang berhubungan yang ada dalam suatu wilayah dan serta memiliki beberapa item penggerak. Contohnya seperti sebuah negara. Ciri-ciri sebuah sistem akan berjalan dengan baik jika memiliki komponen sistem, batasan sistem atau boundary, lingkungan luar sistem, penghubung sistem, masukan sistem atau input, keluaran sistem atau output, pengolahan sistem, dan sasaran sistem. Pendidikan merupakan suatu sistem. Sebagai suatu sistem, pendidikan terdiri atas beberapa komponen diantaranya yaitu tujuan pendidikan, peserta didik, materi, metode, atau media pembelajaran, serta lingkungan pendidikan. Setiap komponen mempunyai fungsi masing-masing dan setiap komponen saling mempengaruhi satu sama lain. Di era sekarang ini banyak sekali permasalahan yang diakibatkan oleh berbagai macam perubahan seperti perubahan sosial dan budaya serta perubahan teknologi yang menyebabkan berdampak kepada kemajuan dan perkembangan pendidikan. Indonesia sendiri merupakan negara yang sedang berkembang, yang sedang berusaha menjadi negara maju, terutama maju dalam dunia pendidikan. Sistem pendidikan di Indonesia masih menggunakan atau masih mengacu pada sistem pendidikan nasional. Pendidikan adalah sebuah usaha yang terencana dalam mewujudkan proses pembelajaran yang efektif, sehingga anak-anak bisa mengembangkan potensi dirinya dalam hal spiritual, pengendalian diri, kepribadian, dan lain-lain. Dalam pengertian di atas, terlihat bahwa pendidikan dilaksanakan dengan mewujudkan pembelajaran
yang dirancang agar peserta didik dapat mengembangkan kemampuan dan potensi yang baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk selanjutnya, komponen-komponen sistem pendidikan. PH-KOM 1968 menyebutkan bahwa terdapat 12 komponen pendidikan, yaitu tujuan dan prioritas, peserta didik, manajemen, struktur dan jadwal waktu, isi atau materi, dosen dan pelaksana, alat dan sumber belajar, fasilitas, teknologi, pengawasan mutu, penelitian, biaya pendidikan. Komponen pendidikan ini semuanya harus terpenuhi dalam pelaksanaan pendidikan. Ketika salah satu tidak terpenuhi, maka akan menghambat komponen yang lain. Contoh saja biaya pendidikan. Ketika komponen ini tidak ada, maka bisa dipastikan hal-hal lain seperti fasilitas, teknologi, dan tenaga pengajar tidak akan terpenuhi. Karena hampir semua aspek memerlukan pembiayaan tersendiri, begitu juga yang lain. Apabila ada salah satu komponen yang tidak terpenuhi, maka akan berdampak pada komponen yang lain, karena antar komponen memang saling berkaitan. Oleh karena itu, kewajiban memenuhi 12 komponen di atas dalam rangka melaksanakan pendidikan yang baik harus menjadi prioritas yang paling utama. Apalagi dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, Kementerian Pendidikan dan pihak-pihak terkait perlu memperhatikan setiap detail dari komponen-komponen sistem pendidikan di atas dan memastikan agar terpenuhi agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai dengan mudah. Lingkungan pada sistem pendidikan. 1. Unsur pergaulan pada sistem pendidikan yaitu pergaulan dengan sesama anak bukan situasi pendidikan, meskipun ada unsur pendidikan di dalamnya. Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam proses pendidikan ada unsur-unsur yang saling mempengaruhi, yaitu guru, murid, tujuan, metode, pembelajaran, dan penilaian yang diatur dengan baik. Dalam pergaulan tidak selalu berlangsung pendidikan walaupun di dalamnya terdapat faktor-faktor yang mendidik. Pergaulan semacam itu dapat terjadi pada hidup bersama orang tua, nenek, kakek, atau adik dan saudara-saudara lainnya dalam satu keluarga. Yang kedua, berkumpul dengan teman-teman sebaya. Yang ketiga, bertempat tinggal dalam satu lingkungan kebersamaan di kota, di desa, atau di mana saja. Untuk yang kedua, unsur lingkungan pada sistem pendidikan yaitu peserta didik mengalami pendidikannya dalam tiga lingkungan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Oleh sebab itu, yang bertanggung jawab terhadap pendidikan yaitu orang tua, guru, pemimpin program pembelajaran, pelatihan, dan masyarakat atau organisasi. Lingkungan pada sistem pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik berupa benda mati, makhluk hidup, ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi, termasuk kondisi masyarakat terutama yang dapat memberikan pengaruh kuat kepada individu. Dengan demikian, peranan anggota keluarga dalam pendidikan anak setiap anggota keluarga memiliki peranan tertentu sesuai dengan kedudukannya. Luaran pada sistem pendidikan. Konsep dan prinsip utama UB setidaknya meliputi 5 hal berikut. Yang pertama, fokus pada capaian pembelajaran di semua level. Yang kedua, backwards curriculum design. Yang ketiga, memfasilitasi kesempatan belajar. Yang keempat, constructive learning engagement. Dan yang kelima, plan DO check action, dalam singkatan PDCA.
Pertama, capaian pembelajaran harus disusun berdasarkan visi, misi, dan filosofi PT Tujuan Pendidikan Program Studi dalam bentuk profil lulusan dengan memperhatikan kebutuhan stakeholder, yang kemudian diturunkan menjadi CPL dan CPMK sampai sub CPMK. Evaluasi CPL ini sebaiknya dalam rentang 3-5 tahun untuk mengevaluasi profil lulusan program studi. Lebih dari itu, efek dari lingkungan lebih besar daripada peran prodi. Kedua, backward curriculum design merupakan formulasi kurikulum yang meninjau seluruh komponen mulai dari yang paling dasar, yaitu capaian pembelajaran, achievement, dan learning activities yang terpusat pada mahasiswanya, sehingga pada akhirnya sistem pembelajaran itu berkesesuaian. Yang ketiga, kesempatan belajar untuk mahasiswa. Ada kondisi di mana kebutuhan personal tidak dapat diakomodir sepenuhnya, maka materi pembelajaran dapat diberikan lewat tugas, proyek, praktek, e-learning, dan mentoring. Hal ini senada dengan sistem pembelajaran 4.0. Keempat, kesesuaian konstruksi pembelajaran antara CPL atau CPMK dengan aktivitas pembelajaran dan asesmennya. Yang terakhir, yaitu siklus pendidikan berbasis capaian program meliputi desain kurikulum, kesesuaian struktur, peta kurikulum, implementasi pembelajaran, asesmen MK dan CPL, benchmarking, tindak lanjut dan peningkatan mutu, sampai kemudian revisi CPL yang terukur. Seluruh siklus tersebut dituangkan dalam dokumen kurikulum, RPSMK, portofolio MK, dan portofolio prodi. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan merupakan suatu sistem. Sebagai suatu sistem, pendidikan terdiri atas beberapa komponen, di antaranya yaitu tujuan pendidik, peserta didik, materi, metode atau media pembelajaran, serta lingkungan pendidikan. Setiap komponen mempunyai fungsi masing-masing dan setiap komponen saling mempengaruhi satu sama lain. Yang kedua, lingkungan pada sistem pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik berupa benda mati, makhluk hidup, ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi, termasuk kondisi masyarakat, terutama yang dapat memberikan pengaruh kuat kepada individu. Dengan demikian, peranan anggota keluarga dalam pendidikan anak, setiap anggota keluarga memiliki peranan tertentu sesuai dengan kedudukannya. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kata salah ataupun materi yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.